Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kami channel Fakta Kehidupan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Diselingkuhi oleh pasangan pastinya menyakitkan, apalagi perselingkuhan terjadi ketika kita sedang sayang-sayangnya. Selingkuh dalam suatu hubungan bisa dibilang sebagai penyakit. Pasalnya, pengingkaran terhadap komitmen dapat terjadi berulang kali. Seperti kisah yang dialami oleh salah satu subscriber kita. Kisah kali ini menceritakan tentang adiknya telah merebut suaminya. Sebulan kemudian adiknya kembali dengan air mata dan mengatakan dia monster. Pasti banyak banget yang penasaran dengan kisah ini. Gak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Adiknya telah merebut suaminya. Sebulan kemudian adiknya kembali dengan air mata dan mengatakan dia monster. Aku telah menikah dengan suamiku selama 3 tahun ketika aku menemukan dia ingin meninggalkan aku untuk adik perempuanku. Aku telah memperingatkan suamiku tentang adikku, tapi dia menolak untuk mendengarkan. Sebulan kemudian dia kembali padaku dan mengaku menyesal karena adikku adalah monster. Adik perempuanku Marla, 25 tahun, memutuskan untuk pulang selamanya setelah belajar di luar negeri selama beberapa tahun. Dia mengaku ingin menetap di Amerika Serikat dan segera menyewa rumah yang hanya beberapa menit dari rumahku. Marla dan aku akan berkumpul dengan orang tua kami setiap akhir pekan dan aku akan membawa serta suamiku, James. James dan aku bertemu di tempat kerja dan menikah 3 tahun lalu. Meskipun sudah 3 tahun, James dan aku memutuskan untuk menunda memiliki anak sampai kami lebih stabil secara finansial untuk menghidupinya. Jadi selama bertahun-tahun hanya ada kami berdua. Kami sering terlalu tenggelam dalam pekerjaan untuk memikirkan apapun selain karir kami. Selama kumpul-kumpul keluarga akhir pekan kami, aku perhatikan bahwa Marla dan James tampaknya saling bercanda. Aku melihat mereka bertukar pandang dan tersenyum malu satu sama lain pada beberapa kesempatan. James selalu lebih sosial daripada aku, jadi dia selalu keluar dengan teman-teman setelah bekerja. Suatu kali, ketika dia mengaku telah berkumpul dengan beberapa teman kantornya, aku melihat teman kantornya makan malam tanpa dia. "Hai, di mana James?" Aku bertanya saat melewati meja mereka. Mereka saling memandang dengan gugup, tidak tahu harus berkata apa. Hatiku mulai gelisah menyadari bahwa dia mungkin telah berbohong kepadaku tentang kebersamaannya dengan teman-teman kantornya selama ini. Mereka bilang dia tidak bisa datang malam ini. Dia bilang dia akan makan malam denganmu, kata salah satu dari mereka akhirnya. Untuk sementara secerca harapan dalam diriku bahwa suamiku telah merencanakan makan malam kejutan untuk kami berdua di rumah. Namun saat mengemudi kembali, aku tiba-tiba melihat mobilnya diparkir di depan salah satu restoran terbaru di kota. Segera aku melihat mereka, suamiku yang berambut coklat tersenyum dengan mata terkunci pada wanita lain dari seberang meja. Wanita yang punya rambut pirang sama denganku dan mata cerah sama. Perbedaan di antara kami adalah dia 5 tahun lebih muda dariku. Itu adalah adik perempuanku. Aku bisa merasakan hatiku hancur berkeping-keping. Aku panik tidak tahu harus berbuat apa. Apakah aku ingin membuat keributan saat itu juga? Atau apakah aku ingin menunggu di rumah dan menghadapinya saat itu? Setelah beberapa menit menatap mereka berdua dengan gembira berinteraksi, aku memutuskan untuk pulang. Aku menunggu berjam-jam sampai suamiku pulang, dan ketika dia akhirnya pulang, dia terkejut melihat aku menunggunya. "Bagaimana makan malammu?" Aku bertanya padanya. James mengangkat bahu. "Itu bagus, hebat sebenarnya. Aku menikmati kebersamaan dengan teman-temanku seperti biasa." Dia berbohong. "Betulkah?" Aku bertanya padanya. "Aneh, karena aku bertemu teman-temanmu dan mereka bilang kamu tidak bisa datang ke acara kumpul-kumpul seperti biasanya." James tiba-tiba mulai bersikap defensif. Dia memelototiku seolah memperingatkanku untuk menjaga mulutku. Namun aku terus bicara. Kemudian ketika aku sedang dalam perjalanan pulang, aku melihat mobilmu di bistro baru. Di sana kamu bersama seseorang yang mirip denganku, kecuali dia lebih muda. Seolah-olah aku sedang melihat diriku yang lebih muda di cermin, kataku padanya. Begitu aku mengatakan ini, James membentak. "Kamu tidak seperti Marla, Abigail. Jangan delusi. Dia lebih cantik, lebih pintar, dan jauh lebih baik darimu dalam banyak hal." Aku tidak percaya dengan apa yang aku dengar.
Apakah suamiku membandingkan aku dengan adik perempuanku sendiri? Dan apakah dia mengatakan bahwa dia lebih suka dia daripada aku? Melihat mereka di restoran itu memilukan, tapi mendengar kata-kata itu sangat menghancurkan. Jadi apa yang kamu mau? Kataku kalah. Ya, bukankah sudah jelas, aku ingin pergi. Dia berteriak, aku tidak mencintaimu lagi. Aku jatuh cinta pada Marla, aku mengajukan cerai jadi aku akhirnya bisa menikahinya. Dia berjalan pergi meninggalkanku sendirian menangis di tangga kami. Aku menangis sepanjang malam dan tidak memiliki energi untuk pergi bekerja keesokan harinya. Ketika akhirnya aku menemukan kekuatan untuk bangun, aku pergi ke rumah adikku, berpikir bahwa aku bisa membujuknya untuk tidak melanjutkan hubungannya dengan suamiku. Dia tidak seperti yang kamu kira, Marla. Jika dia bisa menemukan wanita lain saat menikah denganku, dia bisa melakukan hal yang sama padamu. Penipu akan selalu jadi penipu, dia juga tidak terduga, kejam dan bimbang. Kamu tidak menginginkan pria seperti itu. Marla tertawa. Dia pikir aku begitu putus asa untuk mempertahankan suamiku, sehingga aku bersedia menyebarkan kebohongan tentang dia hanya untuk mempertahankannya. Pergi dari sini Abigail, kamu delusi, James benar, kata Marla, membanting pintu di depan wajahku. Aku patah hati setelah kehilangan adikku dan suamiku. Butuh waktu berbulan-bulan bagiku untuk pulih dan bangkit kembali. Dan untuk waktu yang paling lama, aku menjadi bahan tertawaan kota saat Marla dan James memamerkan hubungan mereka. Aku tidak punya pilihan selain fokus pada pekerjaan dan memastikan bahwa aku stabil secara emosional setiap hari. Itu bukan hal yang mudah, tetapi dengan bantuan beberapa teman yang baik dan terpercaya, aku berhasil melewatinya. Tapi kemudian suatu hari, Marla datang kepadaku sambil menangis. Dia monster, dia menangis. Dia mengatakan padaku bahwa aku benar dan dia seharusnya mendengarkan apa kataku sejak awal. Meskipun pengkhianatan Marla masih menyakitiku, aku tahu aku tidak tega meninggalkannya. Apa yang terjadi? Aku bertanya. Marla mengungkapkan bahwa dia melakukan semua yang dia bisa untuk menyenangkan James. Dia memasak, membersihkan rumah mereka, dan mengenakan gaun indah untuk membuatnya terkesan. Tapi dia tidak pernah memperhatikan atau menghargainya. Dia akan langsung tidur setelah bekerja. Dia selalu kesal pada hal-hal kecil dan melarangnya melihat orang dan memakai pakaian tertentu. Marla mengira dia bisa menanggung semua ini sampai dia pulang dalam keadaan mabuk pada suatu malam. Kamu mulai menjadi orang yang seperti dikatakan kakakku. James tersentak setelah mendengar ini dan memukulnya. Ini adalah jerami terakhir bagiku. Aku segera mengemasi tasku dan berkendara ke sini. Aku tidak tahu harus pergi kemana lagi. Maaf. Maaf, Abigail. Ia terisak. Tanpa ragu, aku menghibur adikku, dan kami pergi ke kantor polisi untuk melaporkan James. Dia ditangkap karena menyakitinya, dan kami mengajukan perintah penahanan terhadapnya. Sementara Marla dan aku berusaha memperbaiki hubungan kami yang tegang. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Beberapa hubungan berakhir karena mereka tidak lagi melayani Anda dengan baik. Abigail patah hati setelah dihianati oleh suami dan adiknya, hanya untuk menyadari bahwa dia lebih baik tanpa suaminya yang beracun dalam hidupnya. Terkadang meskipun menyakitkan, hubungan kita yang paling berharga bisa berakhir karena tidak lagi melayani kita dengan baik. Darah lebih kental dari air, Marla dibutakan oleh kegilaan hanya untuk menyadari bahwa saudara perempuannya Abigail memiliki kepentingan terbaiknya. Bahkan jika hatinya sendiri hancur, hubungan keluarga akan selalu menjadi yang paling penting, jadi jagalah agar tetap kuat. Bagikan cerita ini dengan teman-teman Anda, itu mungkin mencerahkan hari mereka dan menginspirasi mereka. Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup. Teruskan, situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat. Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Bersemangatlah dalam menjalani hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran. Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan lewat nomor yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tunggu video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.